Diaspora Bicara yang hanya tayang di NTT News One. Kali ini kita kembali di episode kedua, di mana kemarin kita sempat berbicara tentang apa itu BDS. Hari ini kita coba untuk menggali lebih dalam lagi tentang BDS itu sendiri. Di studio telah hadir dua narasumber, Bang Roy Lewar, narasumber yang masih sama ya Bang Roy. Kemarin kita sempat diskusi juga di awal episode tentang BDS itu sendiri. Dan narasumber yang kedua ini kalau saya boleh bilang saudara saya Philip Randu Beking, kita panggil Bang Philip aja ya. Siap. Dari informasi yang saya dapat, beliau ini juga salah satu konseptor berkaitan dengan pembentukan tim BDS itu sendiri. Baik, kita mungkin sedikit menggali nih ya Bang Roy dan Bang Philip. Saya mungkin sebelumnya ke Bang Roy. Kemarin kan kita sudah banyak bicara tentang BDS itu sendiri, tapi di akhir minggu ini sempat lagi ada sedikit, ya kalau saya bilang sih bukan gaduh ya, tapi lebih kepada penerimaan orang tentang SK terbaru dari Sekda yang akhirnya terkesan merubah tuh BDS itu sendiri. Yang kemarin orang bicara tentang Business Development Service, kali ini orang bicara tentang tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang secara kemarin kan sempat beredar nih SK-nya. Menurut Bang Roy nih, apa sih sebenarnya perbedaan antara BDS dan TPPED ya, tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah? Silakan Bang Roy. Baik, terima kasih Bung Franky Diloet. Kita ketemu lagi dan baik, ini sebuah respon publik yang baik juga. Pertanyaan tadi juga sudah diwakili minimal apa yang ditanyain publik. Memang hari ini kan kita baca ada namanya BDS, lalu kemudian SK BDS yang tadi ada rame, terus ada SK bilang bahwa ada dari tentang tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau kita bisa telusuri lagi, ternyata tim pertumbuhan ekonomi daerah itu kan merefer pada keputusan Menteri Dalam Negeri, di surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati dan Gubernur seluruh Indonesia untuk bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi. Karena kan target Presiden Prabowo kan 8%. Nah, lalu itu kan pasti akan bicara tentang pertumbuhan ekonomi nih. Terus sekarang kita masuk nih BDS. Jadi mungkin kemarin kita menggunakan kata binatang apa, nah, sekarang mungkin kita mulai bilang nih, oh berarti tim percepatan pembangunan ekonomi daerah ini, kalau kita ikut surat itu, di situ tulis ketuanya Sekda, sekretarisnya Bapeda, leading sektornya karena pengumpulan data BPS. Berarti sebenarnya nyambung dengan topik yang kita bicara kemarin itu mestinya. Nah, sekarang di pertumbuhan ekonomi daerah nih, tapi kan ada khususnya di Flores Timur. Hari ini kan Bupati Flores Timur dengan tagline lompatan jauh. Lalu bagaimana lompatan jauh, kemarin juga kita sempat bicarakan lompatan jauh dengan bagaimana yang mesti terefektif pada APBD 2026 sembari berjalan di APBD 2025 ini terkait dengan makan bergizi gratis dan satu lagi koperasi merah putih. Itu yang beredar di surat keputusan awal tentang BDS itu sendiri ya. Jadi betul. Yang tadi disampaikan Bang Roy, makan gizi gratis, udah gitu ada koperasi merah putih, dan yang satu BUMDes ya. BUMDes, koperasi merah putih ya. Koperasi merah putih yang kedua tadi, yang ketiga BUMDes. Nah, sekarang kan terjadi perubahan nih. Yang tadi kita obrolin tadi kan berkaitan dengan tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, ini yang menjadi polemik lagi nih Pak Bang Roy ya. Nah, menurut Bang Roy, antara BDS dan TPPED ini kira-kira kesamaan atau ada perbedaan yang menarik yang membuat orang akhirnya mulai gonjang-ganjing lagi nih di ranah media sosial ya. Seperti apa nih Bang Roy? Ya. Memang makanya kita tadi waktu kemarin saya sempat bicara, kemudian ada respon juga dari media. Perlu atau tidak di mana? Itu satu. Kedua juga bilang begini, kalau dia bentuknya apa? Maka saya menggunakan kata kabinet malam. Jadi BDS ini sebenarnya lebih ke informal. Dia konseptor think tank yang lebih bersifat informal. Realisasi formalnya ada di TPP itu sebenarnya. Tapi jadi kalau pertanyaan ini lagi, kita mengacu pada nomenklatur karena ada SK-nya belum ada, tapi suratnya bilang tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
orangnya 7 orang, kebetulan orangnya bukan ASN ya. Nah, oke lah, kita terimalah bahwa orangnya bukan ASN, ini perdebatan. Sekarang pertanyaan pentingnya ini, lebih penting formatnya atau apa mau dikerjakan? Tentu pasti penting dua-duanya ini ya. Nah, bagi saya sekarang saya belum bisa jawab karena terus terang memang kerjaannya kita juga tidak tahu. Tapi kalau bicara tentang BDS, kita bisa lebih tahu karena BDS itu kan konseptornya adalah ruang lengkapnya tuh kan ada di lompatan jauh yang di breakdown ke apa-apa saja yang terjadi di 2026, 27, 28, 29 sampai dengan 2026 kalau ada intervalnya, ada spacing, ada phase, ada waktu jedanya lah. Nah, kira-kira itu. Sedangkan kita mau ngomong apa penting? Saya pikir penting supaya bagaimana mengakselerasi ini, membuat cepat ini. Nah, tentu mempercepat ini butuh sekarang ini pemerintah. Maka sekali lagi mestinya Pemkab ngomong ini nih. Ya, tapi memang kalau kita lihat kemarin di publik, Kabak Hukum sudah mengklarifikasi bahwa ini mengikuti SK Mendagri gitu lah, surat Mendagri itu. Nah, ini kan baru saja. Jadi kalau saya pertanyaannya tadi Bung Frankie, saya bisa bilang pertama penting ya, barang ini. Seperti barang apa ini? Apa kita mau bahas BDS? Nah, tapi bagi saya bilang begini nih, supaya kita publik Flores Timur pasti bertanya-tanya. Lebih penting mana nih? Barang ini nomenklaturnya atau barang jadinya apa? Nah, sehingga mungkin pada mungkin Bung Philip yang akan mengelaborasi lebih banyak. Karena saya memang dari awal, setahu saya, Bung Philip salah satu orang yang merancang kira-kira bentuk dari BDS yang tadi seperti dalam tanda petik kabinet malam atau think tank yang tadi itu seperti apa begitu lah. Baru kita bisa mungkin elaborasinya kira-kira apa nih barang kira-kira. Menarik nih. Jadi sebelum saya ke Bang Philip nih kan, secara kebetulan Bang Roy juga menyampaikan bahwa sebenarnya konseptornya ada nih hadir di sini kan Bang Philip nih. Saya ingin tahu nih Bang Philip, kira-kira ketika diskusi awal di saat tergabung dalam tim pemenangan Bang ADD Ignas Boliuran, kira-kira konsep yang dimunculkan oleh teman-teman yang mungkin ada Bang Philip, mungkin Bang Roy juga saat itu mungkin ada di situ, ada Bang Edi Lamak dan segala macam, atau Hali Atagoran, Lamber Palangama, Sadis juga yang pada saat itu kan juga ya bagian dari ya membangun konsep ini ya. Yang Bang Philip ketika awal melakukan diskusi udah gitu berpikir tentang BDS ini dibentuk ini seperti apa sih konsep awalnya? Oke, baik. Selamat malam Bung Franco. Malam. Selamat malam juga buat pemirsa NTT News One ya. Baik, pertama saya mau bilang begini dulu. Tadi ada di awal kan Pak Franco memulai bahwa saya salah satu orang yang merancang bangun ini ya. Tapi saya mau menjelaskan begini. Saya bagian dari tim yang menyusun gagasan lompatan jauh. Jadi dia itu kan payung besarnya itu lompatan jauh. BDS itu bagian kecil dari gagasan-gagasan dari lompatan jauh itu. Sehingga kalau bicara itu tentu ada banyak teman yang bicara tentang itu. Termasuk di dalamnya ada BDS itu ada satu teman juga yang tadi tidak disebutkan namanya Sipri Senuka. Nah, dia juga orang yang kemudian menyusun itu. Saya juga bagian dalam itu. Jadi saya cuma mau menjelaskannya begini. Kalau sasaran kita bicara pada BDS karena BDS itu telah menjadi isu publik, maka tentu mestinya ada orang yang lebih berkepentingan untuk bicara menyampaikan tentang BDS itu kepada publik. Yaitu hari ini orang yang telah menduduki jabatan sebagai bupati dan wakil bupati. Tentunya mereka yang pada poin itu mereka mestinya bicara tentang itu. Tapi karena saya juga bagian dari itu, tentu juga punya kewajiban atau merasa terpanggil moralnya ketika isu itu menjadi konsumsi publik Flores Timur. Tentunya semua kita ingin bahwa sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemimpin daerah kita itu mestinya kemudian melahirkan sebuah dampak atau implikasi pada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang berdampak positif terhadap di ujungnya dia melahirkan kesejahteraan atau kemajuan daerah itu sendiri. Oke, kembali kepada BDS itu sendiri, karena dia bagian dari gagasan lompatan jauh. Di awalnya kita harus ingat bahwa dulu
hari ini kita bicara BDS itu terkait, kalau kita ikuti pembicaraan Pak Bupati itu kan dia mengaitkan dengan ada satu peluang terkait adanya program pemerintah pusat namanya makan bergizi gratis itu. Maka hari ini agak sedikit bergeser dari BDS yang saya pahami di awal. Dulu kami menyusun konsep BDS itu lebih kepada sebuah sistem kerja inovasi. Jadi modelnya dia adalah inovasi dalam sebuah sistem kerja pemerintahan yang sebenarnya dia dikutip dari apa yang dilakukan oleh dirjen-dirjen di kementerian ataupun biasanya di bisnis swasta ya. Pekerjaan swasta itu kan orang menggunakan sistem itu. Ada basisnya adalah riset ya. Maka dulu kami menamakan dia Business Development Service itu toolsnya adalah market intelligence. Tujuannya apa? Supaya terbentuk satu badan usaha milik daerah yang ketika dia mengeluarkan kebijakan dari badan usaha milik daerah itu dia punya sasaran apa, misalnya mereka mau ambil skala prioritas potensi apa yang paling memungkinkan untuk dijalankan oleh sebuah badan usaha milik desa, milik daerah maaf. Jadi sehingga tidak orang tidak kan kita punya dulu ada PD Gemoing misalnya, kemudian kan ada pengalaman yang kemudian PD Gemoing itu kan gagal berjalannya. Mungkin dari si teman-teman itu kan belajar dari banyak hal ketika kita menyusun itu kan banyak sekali dia punya indikator-indikator dari segala sektor. Lalu waktu itu kami memutuskan kalau gitu kita cari apa sih sebenarnya. Oh ternyata kami temukan bahwa untuk mencapai sebuah bisnis itu dia harus punya sistem yang baik. Apa sistem yang baik itu? Yaitu riset, dia harus berbasis riset potensi lokal, riset pasar. Apalagi hari ini tuh kita berada dalam dunia yang sangat digital. Orang mengenal namanya digital marketing. Maka memasarkan produk di Flores Timur dibawa ke Jakarta atau Jawa itu kos produksinya sangat besar, ongkos kirimnya jauh. Kita akan kalah bersaing di dunia marketing ya, di dunia market itu kita akan kalah. Maka kita butuh satu tools namanya riset pasar itu atau market intelligence namanya. Sehingga dulu kami berharap kemudian itu menjadi sebuah sistem kerja yang terukur, teruji, tapi dia membantu kerja-kerja bupati. Jadi dia tidak mengambil kerjaan OPD sesungguhnya, dia berada di luar dari itu. Dia menjadi teman kerja di bupati, teman diskusi, bicara tentang banyak hal. Tapi ujungnya adalah pasar itu sendiri. Pasar itu kan kita bicara ada supply, ada demand, ada potensi, ada peluang. Maka dia harus dilakukan terukur. Karena dia terukur, maka dia punya sistem yang jelas. Jadi secara gambaran BDS itu sesungguhnya itu. Tapi dalam perjalanan kan berubah. Ketika Prabowo terpilih, program efisiensi berjalan, lalu lahir suatu program unggulan pemerintah pusat namanya makan bergizi gratis. Tentunya sebagai pemimpin terpilih di daerah, dia harus menyiasati ini karena ada namanya, kalau sepemahaman saya ingat ada namanya peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang kepala daerah itu mengangkat staf khusus. Dan ada tuh aturan itu, sehingga hari ini agak saya membacanya, saya tidak bilang ini keputusan bupati karena saya juga belum tahu karena kalimat itu belum datang. Saya menduganya karena ada kondisi ini maka bupati coba menyiasati ini. Sementara memang dalam konteks yang kami pahami itu inovasi itu menjadi penting dalam sebuah pemerintahan daerah. Oke, Bung Radu. Jadi sebenarnya kan polemik ini kan lebih kepada istilah kali ya, karena itu juga yang menjadi diskusi di banyak media yang tadi saya sampaikan bahwa ya business development service ini kan buat orang Flores Timur itu sendiri kan istilah yang cukup baru. Dan secara kebetulan teman-teman yang akhirnya dilibatkan dalam tim 7 yang terlibat dalam BDS itu sendiri sampai saat ini kan belum nih menyampaikan sebenarnya kerjaan mereka seperti apa sih. Isu yang berkembang itu kan hanya berkaitan dengan kerja prodeo, udah gitu berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya enggak substansial banget. Kepengennya saya itu kan, atau ya mungkin Bang Roy dan teman-teman yang lain juga sama, dijelaskan nih apa sih BDS itu sendiri kan. Dan kebetulan hari ini kan Bang Philip kan sudah menyampaikan di gagasan awalnya kan seperti ini. Artinya mudah-mudahan dengan penjelasan Bung Randu atau Bung Philip ini bisa memberi pemahaman bagi orang Flores Timur itu sendiri tentang konsep dasarnya seperti apa. Nah, makanya Bang Roy ini kira-kira dari apa yang disampaikan Bang Philip tadi, teman kita Philip ini, apa sih yang menjadi hal yang wajib dilakukan oleh teman-teman BDS itu sendiri? Ya,
Jadi apa yang disampaikan Bung Philip tadi kan akhirnya kita sebenarnya sudah singgung kali lalu. Mana itu yang gagasan, mana ideal, mana yang realitas. Nah, realitasnya kan yang kita baru sebutin hari ini. Kondisi objektif di Flores Timur itu kan mesti kita tahu nih. Benang merahnya sudah disampaikan Bung Philip. Ada kondisi objektif lagi. Kan ada persoalan bahwa begini, yang menggerakkan adalah OPD. Ada sekian OPD yang ada. Padahal dalam pelaksanaannya kita mesti lihat, mestinya BPS jadi hal leading sector dia. Karena dia yang punya tools untuk kembali lagi. Bahkan dari kemarin saya selalu bilang, kapan, terus terang kan kita baca dari 7 tim ini kan mereka belum masuk ke, kan cuma bilang survei, mengumpulkan data. Itu kan kerjanya BPS itu. Kenapa kita tidak pakai itu? Itu satu. Makanya sekarang begini, penjelasan Bung Philip tadi kan akan lebih menjelaskan ke kita. Lalu bagaimana sehingga para OPD 30 sekian eselon 2, 100 sekian eselon 3, 300 eselon sekian yang mungkin lagi akan berubah lagi ini, mereka punya satu bahasa, punya satu pegangan. Sehingga ke bawah lagi kan ada tidak ada satu kesan ganti bupati, ganti program. Jadi akhirnya jadinya kritik. Karena dan itu juga wajar. Publik kan bisa bilang, dulu begini, sekarang begini, banyak banget ini barangnya. Jadi bagi saya sih publik tinggal membahasakan lalu menggerakkan semua OPD yang ada sehingga orang itu kan jangan lupa. Mereka juga kan memang kita mesti bilang pada satu catatan kritis kita bilang begini. Apakah OPD yang ada di sana yang menjalan ini bisa membuat akselerasi itu dari cepat tidak? Karena salah satu indikator kita pakai IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Tapi kalau itu pun masih agak susah, kita lihat aja nih, PAD kita kan tidak naik-naik. Mengapa PAD kita tidak naik-naik? Tentu tadi Bung Philip tadi ada singgung, gimana kita mau naikin? Kita tidak punya, dulu kita punya Gemoy. Sekarang kita punya Perusda itu ada 2. Satu namanya BPR itu, lupa namanya Bina apa begitu ya. Satunya PDAM. Itu kan masih dalam urusan PDAM kan urusan wajib air toh. Sedangkan kita punya potensi ikan. Lalu sekarang kita tadi bicara tentang sayur mayur. Siapa yang mesti jalan distribusi tadi, supply dan demand tadi? Bagaimana kita jalan ini? Ini kan butuh jalan berpikir yang tadi Bung Philip bicara tadi kan sesuatu yang tadi model swasta, model dunia pekerjaannya sudah jadi hari ini. Lalu kita transformasi itu ke dunia pemerintah. Pemerintah ini kan punya model sendiri dia. Sedangkan yang kita inginkan cepat. Padahal kita tahu hampir seluruh daerah punya persoalan pada PAD. Kecuali kita menganggap bahwa PAD itu bukanlah indikator. Padahal kita tahu ngukurnya itu kan PAD gitu ya. Uang semua itu kan dari Jakarta ini. Oke. Apapun poin kita hari ini, saya pikir merasa bahwa yang penting itu adalah ada hasilnya. Sekalipun hasil itu kita tidak bisa lihat hari ini, tetapi hasilnya apa? Untuk hasilnya tools tadi itu ada market intelligence tadi, salah satu bahasanya. Oke. Market intelligence orang di OPD sana paham tidak? Saya pikir anak muda eselon 4 ini jago-jago sekarang. Eselon 3 ya saya pikir juga bukan kita rendahkan, eselon 2 tidak juga. Tapi ini kan bahasa yang sangat dunia usaha. Kita coba mentransformasi dalam sebuah kebijakan publik sehingga TPPE yang nomenklaturnya jelas tadi itu masuk dengan barang BDS ini, publik masih rasa bahwa nanti makan siang gratis yang katanya ada 3.000 ini, 3.000 sekali makan dengan beberapa dapur-dapur ini bisa beli sayur di mana di atas apa tuh daerah di Muda Keputu ya, ataukah dari bawah di Lama Walang yang banyak togenya kah, atau ikan. Kalau kita tidak bisa dapat itu telur, barangkali kita ganti dengan ikan. Karena kan ayam ini kan mungkin di Konga kali ya ada produksi ayam tuh ya. Tapi tiap hari kita punya ikan banyak. Bagaimana ini model-model begini kita? Makanya begitu, menarik nih Bang Roy. Kalau bicara soal potensi daerah ya, kemarin tuh juga jadi hal yang saya balik lagi kita NTT News One ini lebih kepada kita mengembangkan atau menggali informasi yang memang berkembang di media sosial dan kita bawakan dalam diskusi di NTT News One. Saya kemarin itu kan ada beberapa hal yang juga saya melihat di diskusi teman-teman di media sosial bahwa ada nih proyek
pilot project yang berkaitan dengan apa ya, pembibitan sapi gitu kan, udah gitu ada pilot project lagi berkaitan dengan ayam ya. Itu sebenarnya semuanya itu kan tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan tentang makan bergizi gratis ya. Nah, cuman isu yang menarik lagi adalah pilot project itu programnya pemerintah, tapi lahan yang digunakan itu bukan lahan pemerintah. Lahan yang menurut orang-orang itu lahan personal, lahan perorangan. Itu kan juga sangat kontraproduktif ya kalau menurut saya. Menurut Bang Philip sendiri seperti apa sih ini kan? Bang Philip juga mungkin masih sering diskusi dengan teman-teman di daerah ya berkaitan dengan perencanaan atau apapun yang, karena kita bicara tentang Bang Anton Doni kan belum terlalu lama ya. Harapan kita sih komunikasi yang intens selama masa kampanye itu kan masih berlanjut nih. Kira-kira seperti apa tuh Bang Philip tahu? Jadi oke. Sebelum ke situ dulu ya, mungkin biar agak clear-nya jadi begitu. Terkait BDS itu sendiri, terakhirnya saya sudah bilang seperti itu, maka ada pergeseran pada hari ini itu kan memang membuat semacam ada sebuah siasat itu menurut saya. Tapi pada prinsipnya kerjaan-kerjaan mereka itu mestinya tidak melangkahi kerjaan-kerjaan OPD. Tadi disinggung sama Bang Roy terkait BPS kan, kerjaan riset itu kan mestinya ada pada leading sektornya pada BPS. Tapi ada pertanyaan kritis yang kita mesti kritis. Jangan lupa, saya tadi menekankan pada sebuah pemerintah daerah yang hari ini dibangun, itu mestinya dia punya inovasi dalam pemerintahan itu. Maka dia harus menemukan caranya supaya apalagi Adibu itu kan punya gagasan itu lompatan jauh, visi besarnya lompatan jauh. Maka dia harus punya cara supaya bisa mencapai visi itu. Maka tadi bilang kalau leading sektornya pada BPS, pertanyaan kritisnya begini. Flores Timur harus hari ini itu hampir di bulan Desember dia berusia 68 tahun. Pertanyaannya, apakah OPD kita tidak bekerja? Apakah BPS kita itu tidak dijadikan patokan dari pemerintahan sebelumnya? Itu pertanyaan kritis yang harus dijawab. Pada saat ini kan kita tidak bisa mengkritis OPD secara terbuka. Tetapi itu harus menjadi catatan kritis kita. Bahwa BPS betul, orang selalu menggunakan data BPS. Tapi apakah akselerasinya itu berhasil hari ini? Kan tidak. Maka dibutuhkan sebuah inovasi dalam sistem. Kerja sistem baik di birokrasi itu harus dirubah, diperbarui. Kalau saya misalnya hari ini mesti ada pembenahan di sistem birokrasi, kita perlu. Kita tidak boleh menutup mata soal itu. Bahwa bisa jadi ada hal yang ditemukan di sana, maka orang bertanya apakah BDS itu relevan dengan kondisi hari ini. Buat saya dalam konteks itu saya pikir itu relevan. Karena apa? Ada sistem baru yang coba diterapkan. Tapi kita sadar bahwa dalam pemerintahan itu ada regulasi yang mengaturnya, ada aturan yang mengaturnya. Tapi kan dari satu sisi saya melihat tim yang BDS itu sendiri itu fleksibilitasnya jauh lebih tinggi daripada teman-teman di birokrat yang terbatas pada waktu. Ketika dia masuk kerja jam 7, dia berhenti di jam 2. Tapi Bung Dan begini, sebentar, saya biar lanjutnya ke tadi yang Pak Franco tanyakan tadi. Sehingga ini sebuah inovasi baru. Lalu dalam perjalanan itu kan pemimpin daerah kan dia harus menemukan strateginya. Dia menemukan bahwa ada program pusatnya datang gini, lalu dia coba menyiasati dengan kondisi lokal. Lalu muncul yang tadi namanya ada program pilot project tentang sapi 1.000 ekor sapi, ayam dan segala macam. Pertanyaan tadi kan soal ini lahan orang, bukan lahan pemerintah. Menurut saya bisa jadi saya salah, tapi menurut saya pilot project itu kan tidak ada regulasi mengatur wajib punya tempat itu harus punya pemerintah. Tidak, saya belum baca regulasi itu. Tapi boleh jadi ada bisa kerjasama dengan pemilik lahan dengan model apa kerjasamanya bisa diatur secara baik. Yang penting tidak merugikan pemilik lahan. Tapi proyek dan itu bisa dijalankan. Karena kenapa? Yang melakukan pekerjaan proyek itu kan masyarakat, bukan pemerintah. Pemerintah hanya punya program. Dia hanya ini program saya, kita melakukan begini. Kira-kira menurut pemerintah masyarakat bagaimana menerimanya? Jadi itu kembali kepada masyarakat pemilik lahannya. Kalau dia bisa terima dan itu bisa dijalankan, dan harapan saya dia bisa dikerjakan secara baik, tidak merugikan masyarakat, tapi program pemerintah tetap berjalan berdasarkan regulasi, berdasarkan aturan. Tidak berdasarkan keinginan pemerintah hanya untuk supaya program ini berjalan lalu ada tabrak aturan di sana. Kata kuncinya adalah
program itu harus berjalan seiring dengan keinginan masyarakat, bahwa ini tempatnya masyarakat. Selama masyarakat memberikan tempat itu untuk dijalankan, apa yang salah dengan itu? Sepakat. Berarti begini, kita clear ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi penjelasan yang bagian dari diskusi. Bisa jadi mesti Pak Ranui yang jadi ketua BDS nih. Penjelasannya komprehensif ini. Lu setuju. Cuman begini sih. Lanjut. Jadi begini, kalau saya sih melihat bahwa BDS ini kan sebenarnya kan konsepnya jelas di awal, hanya ketika berjalannya ini yang mungkin agak ada pergeseran. Pergeseran. Ada kebutuhan objektif yang memang mesti ada perubahan. Cuman juga jangan lupa bahwa begini, kita bicara lagi nih kembali ke episode kita yang lalu itu kan kita bicara berkaitan dengan keterbatasan anggaran di daerah ya kan, Bang Roy dan Bung Philip. Ya. Artinya ketika muncul BDS ini kan juga orang ya teman-teman di daerah mempertanyakan, udah pasti nih ada OPD, ngapain harus ada BDS lagi? Udah gitu, masa mereka kerja nggak ada anggaran? Nggak mungkin kerjanya per deo aja, pasti ada nih biaya kos operasionalnya yang harus diberikan kepada mereka. Sementara PDE kita kecil gitu kan, ngapain harus ada? Harusnya saya sepakat dengan sebelumnya Bang Roy sampaikan bahwa lebih baik kalau memang konsep itu dibutuhkan, mereka hanya sebagai kabinet malam, teman diskusinya Pak Anton Doni dia untuk bertukar pikiran tentang gagasan besar atau apa saja yang bisa dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi di Flores Timur itu sendiri. Ngapain harus ada BDS? Menurut Bang Roy gimana? Jadi gini kan, betul, menyambung dari Bung Philip bilang tadi kan ada sebuah kondisi objektif, ada keinginan untuk mau berubah, mempercepat, mengakselerasi gitu. Lalu ada kondisi objektif. Saya membuat catatan penting begini. BPS itu sebenarnya dia toolsnya udah oke. Kenapa? Kan saya ulang lagi yang kemarin, tiap hari itu, tiap hari Senin atau dalam satu minggu itu mereka akan briefing dengan pemerintah pusat terkait inflasi. Berarti kan dia kerja, dia mesti dapat data itu. Nah, perangkat dan dia punya anggaran. BPS tuh punya sampai di pasar Waiwera, pasar Waiwadan, pasar Boru, pasar Podor, itu dia ada di situ orangnya. Nah, tinggal kita bilang kebutuhan kondisi lokalnya berapa, harga per itunya berapa. Karena ini bicara inflasi. Tentu begitu lari kepada kebutuhan makan siang gratis. Tadi ada kondisi tadi, kira-kira berapa kebutuhan ternak untuk makan siang gratis? Berapa peternak ayam? Berapa tukang sayur yang ada di pasar? Barang begitu sebenarnya faktanya ada, bukan tidak ada. Tapi saya bilang ada satu persoalan klasik kita dulu, koordinasi antar sinkronisasi data. Mesti siapa yang komandan pegang data ini? Dan ingat, data itu harus Anda percaya. Kalau Anda tidak percaya data, bagaimana Anda bisa melakukan proyeksi ke depan? Soal salah, bisa juga data itu salah, bisa salah. Tapi bagaimana kita merevisi itu kemudian? Karena kan kita tahu, oh saya mau jalan ke depan, data saya tidak ada, bagaimana saya pegang? Makanya saya bilang betul, kabinet malam yang tadi itu mengatakan gini, oke, saya butuh kabinet malam untuk kira-kira gini. Oh ini kenapa belum jalan? Kan dia bisa tahu pertumbuhan ekonominya berapa. Kan pertumbuhan ekonomi untuk di Flores Timur lebih banyak bicara konsumsi. Konsumsi masyarakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kan. Oke, maka kita harus lihat konsumsinya kebetulan hari ini kan adalah ada substitusi konsumsi oleh masyarakat yang digantikan oleh negara lewat makan siang gratis. Tadi kan mestinya dikeluarkan dari biaya masyarakat. Sekarang kan substitusi oleh negara yang gantikan kan. Nah, maka dilihat kalau bagaimana supaya duit negara yang masuk mensubstitusi tadi bisa langsung dipakai, digunakan oleh petani sayur, juga peternak dan juga nelayan. Fungsinya itu, maka dia harus pastikan bahwa datanya benar. Maka tiap malam dia mesti bicara. Saya mesti bilang, ingat, PNS kan bekerja dengan alur yang sekian lama. Kritik kita kepada PNS itu bahwa betul, ini soal kinerja, soal akselerasi. Tapi pada satu sistem tidak bisa kita ubah begitu saja. Sehingga model yang tadi itu saya sepakat. Bagaimana kita bilang, coba kita lihat ini, ada orang bagus kan, diaspora ini kan banyak. Semua kita juga kan, Anton Doni juga dari diaspora. Kita hampir semua yang ke sana juga diaspora. Kita komunikasi, angkat telepon ke sana kemari juga bisa. Saya komunikasi dengan hampir semua OPD, kepala dinas juga oke. Karena kan kita datang bolak-balik. Ini kan lewat tanah titik juga. Gelekat ke wajan lewat tanah itu bagian yang paling penting itu adalah komunikasi. Bukan kita merasa kita paling tahu ya. Tapi bagaimana yang poin penting? Ada ide baru soal tadi itu inovasi, soal market intelijen, soal dan itu bagian kerjanya BPS. Bagaimana kita sinkronisasi
orkestranya siapa pimpin ini? Orkestra itu kuncinya apa? Komunikasi, bos. Kalau kalian tidak berkomunikasi, gimana? Apalagi orang kita, anggota siapa maka datang itu terpanggil orang ini. Mesti komunikasi, Bapak Raja. Sehingga dengan komunikasi itu barangnya masuklah barang ini. Sehingga apa yang kita omong ini, Bung Franky punya media ini mantap nih, bisa sampai ke publik. Publik juga rasa bilang, oh benar ini. Tidak hanya di suara floating, ada akselerasi begini. Bapak Kliar juga telepon, Bang Roy, mantap sudah itu. Yang lain, kepala dinas juga bilang, bagus, kita juga terima bagus. Ibu Nia juga ngomong baik, ya. Ibu Penaten Seola sebagai kepala BPS juga respon positif. Tinggal teman-teman di dinas koperasi, teman-teman di Badan Pembangunan Masyarakat Daerah, di Asisten 2, begitu di camat-camatnya 19, respon positif. Kuncinya komunikasi. Oke, berarti poinnya adalah bagaimana komunikasinya ya. Artinya balik lagi nih, kita bicara tentang BDS ini kan juga di awal itu kan bicara, sekali lagi nih, kita bicara tentang makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Udah gitu Koperasi Merah Putih dan BUMD ya. Bundes dan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah ya. Yang sekarang baru di konsepnya lompatan jauh itu kan sebenarnya tidak hanya dulu kan ada Gemoing. Lalu kita berpikir untuk buat satu badan usaha milik daerah gitu ya. Kalau Bundes kan badan usaha milik desa. Oke. Nah, balik lagi nih. Kalau kebutuhan yang kemarin tadi kita sampaikan berkaitan dengan pembibitan sapi dan segala macam ini kan otomatis ini untuk pemenuhan makan bergizi gratis. Salah satu. Cuman kan kadang-kadang kan gini, kita bicara potensi lokal ini kan oke lah. Daerah kita ini kan juga sebenarnya potensi yang paling besar adalah ikan. Ya. Sementara orang di kota-kota aja, orang mulai berpikir tentang bagaimana makan ikan. Betul. Karena ikan itu cukup bergizi. Bukan cukup, sangat bergizi. Sangat bergizi ya Bang Roy ya. Saya selalu salah ngomong, Bang Roy selalu kritis nih. Jadi sangat bergizi gitu kan. Ya. Kenapa kita malah berpikir tentang ya oke lah kebutuhan akan daging itu kan penting. Tapi kan kita juga harus melihat bahwa potensi kita di sana ada, ngapain kita harus berpikir tentang sapi lagi ya kan, ayam lagi yang bibitnya kita bawa dari Jawa ya. Kalau ayam udah pasti kita bawa dari Jawa nih. Pakannya aja di sana susah. Gimana kita mau kasih pakan daerah? Ayamnya kecil-kecil, saya lihat kok di daerah sana kan. Padahal ikannya ada nih. Mau nggak mau orang bawa pakan itu dari Surabaya. Pos operasionalnya pasti tinggi ya kan. Kenapa tidak memberdayakan masyarakat nelayan kita di sana untuk berpikir tentang bagaimana membudidayakan ikan yang baik, melatih nelayan untuk cara melautnya seperti apa, memfasilitasi mereka dengan kelengkapan melautnya. Lebih baik kan itu daripada kita pembibitan sapi 1000 ekor ya kan. Oke lah bahwa itu juga hal-hal penting yang pada akhirnya kita memberdayakan masyarakat peternak ya. Mereka bisa jual sapinya atau bagaimanapun lah. Tapi ya coba pikirlah, kita gali potensi daerah. Menurut Bang Randu gimana tuh? Kalau terkait kaitan dengan perusahaan daerah dengan berkaitan dengan perlu atau tidak ya, kebutuhan gizi tadi kan? Ya, pemenuhan itu kan sebenarnya makan bergizi gratis itu kan kalau kita ikutin kan dia punya namanya ditangan oleh Badan Gizi Nasional, itu kan dia punya standar menunya. Standar menu itu kan ditentukan oleh mereka, oleh ahli gizi dan segala macam. Menu itu kan juga tidak boleh monoton, dia harus berubah-ubah kan. Maka mungkin variasinya itu kan tidak hanya ikan. Ikan memang penting. Kita punya potensi ikan itu kan luar biasa besar. Memang dia harus diberdayakan, harus bisa menjadi manfaat dalam hadirnya program makan bergizi gratis itu. Tetapi mungkin pemerintah juga mungkin berpikir bahwa kalau setiap hari orang makan ikan, jangan lupa orang Flores itu makan ikan udah dari dulu makan ikan. Sebelum orang mengenal makan ikan laut itu, orang Flores makan ikan. Jadi mungkin menu ikan itu bagi orang Flores biasa aja. Nah, tapi dalam konteks pemenuhan gizi itu kan ada standar menu yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional itu. Jadi mungkin lebih kepada soal standar menu yang ditentukan bahwa saya juga sepakat bahwa mestinya menu itu kan ditentukan oleh kebutuhan lokal. Dia tidak boleh ditentukan oleh pusat. Pusat drive semua kebutuhan itu kan. Sehingga ekonominya juga bergerak gitu kan. Jadi mestinya memang dalam konteks itu saya sepakat bahwa mestinya itu kebijakan itu kan terus dihadirkan ke bawah, dia mesti disesuaikan dengan kondisi lokal.
bahwa kemudian ada pemerintah daerah mencoba untuk memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh itu, mungkin kita bisa maklumi itu. Baik, jadi Bang Roy dan Bung Billy, kita waktunya memang terbatas ya. Tapi pada prinsipnya apa yang kita diskusikan ini kan harapannya bahwa ya kalau bisa pemerintah bisa mendengar aspirasi para teman-teman diaspora ataupun masyarakat di lokal ya, supaya paling tidak yang disampaikan Bang Roy bahwa komunikasi itu adalah yang terpenting. Betul. Kita mau lakukan apapun tapi kita tidak mengkomunikasikan itu dengan baik, orang akan meresponnya negatif. Kata kesimpulan, kira-kira Bang Roy apa untuk menyikapi BDS itu sendiri? Silakan. Tadi seperti yang Bung Philip sampaikan bahwa ini memang sesuatu inovasi, sesuatu yang perlu kita sampaikan, kita apresiasi. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa berdayakan yang ada. Anda dipilih jadi pemimpin, menjadi konduktor. Semua yang ada kita orkestrakan dengan baik. Sehingga potensi semua itu terlibat. Karena bupati itu adalah bupati milik kita semua. Kan begitu kuncinya ya. Maka bagi kita sudah tidak ada lagi tim sukses segala macam. Tidak ada lagi beda. Konsentrasi selesai. Kita bekerja ke depan, komunikasi baik, libatkan semua OPD yang ada, optimalkan mereka. Barangkali belum ada komunikasi yang clear. Bagi memang biasanya terbatas lah namanya, orang juga kadang-kadang ada yang mau gas kiri, ada yang pelan, itu biasa. Tapi bagi saya, kita sebagai orang diaspora ini kan semangat gelekat kewajiban kita kepada lewat tanah inilah yang sumbang sini. Dan juga ini kan bagus kita apresiasi untuk Bung Frankie, dengan media ini kan bisa maju terus kita tuh, gas gere untuk Flores Timur tuh. Amin. Semoga ya Bang Roy ya. Bang Philip, ya 1 menit lah closing statementnya. Okay. Apa nih? Closing statement ya. Nah. Jadi dalam kaitan dengan BDS itu sendiri buat saya, dalam kaitan BDS itu buat saya, selama dia dikerjakan dengan baik, mekanismenya terukur, targetnya terukur, bagaimana mereka bekerja, apa yang harus dilakukan itu terukur dan bisa disampaikan secara clear kepada publik. Saya pikir kehadiran BDS itu sebagai sebuah inovasi itu akan berdampak buat Flores Timur. Tentunya tidak saat ini, pemerintah itu kan dia akan berjalan selama 5 tahun itu. Jadi harapan saya paling besar adalah mekanisme kerjanya dipastikan terukur dan jangan sampai dia kemudian ada hal yang ditinggalkan, hal-hal yang kemudian berdampak pada persoalan hukum lah kira-kira gitu. Oke, baik Bung Philip, makasih Bang Roy, makasih juga pemirsa Diaspora Bicara. Kita mengakhiri diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini berbuah hasil dan bisa menjadi output yang pada akhirnya bisa diterima dan bisa dilakukan hal-hal baik oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Salam NTT News One.